bunga-bunga, rumah-rumah besar, dan istana-istana. Kami berjalan keluar dari kebun, melalui suatu jalan yang sempit dan berliku-liku, sampai ke suatu pemandangan gunung di bawah mana ada sebuah lembah hijau yang subur. Aku dapat melihat segala jenis binatang berlari-lari dan bermain di antara pohon-pohon. Aku terutama sekali melihat seekor rusa yang menakjubkan. Kelihatannya begitu kuat dan sehat. Aku lihat bahwa hewan-hewan ini yang biasanya dianggap sebagai hewan liar, sedang bermain dengan yang lain. Keadaannya seperti sebuah adegan dari film produksi Disney yang berjudul Bambi. Pada saat aku menoleh ke arah lain, aku melihat sebuah sungai yang bagus sekali. Ada dinding batu sepanjang sungai itu, dan ada rumah-rumah yang hebat terletak di sebelah kiri sungai. Kebanyakan rumah itu kelihatan seperti istana, di mana hanya orang-orang yang sangat kaya sekali dapat tinggal. Tuhan berkata, Ini adalah rumah-rumah untuk anak-anakku yang istimewa. aku ingin tahu benar tentang tempat ini. Tetapi Tuhan tidak membawaku untuk lebih dekat kepadanya. Ia hanya memperlihatkan kepadaku dari atas puncak bukit dan dalam jarak yang sangat jauh. Setelah menikmati pemandangan itu, aku menyadari kebenaran firman-Nya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ada suatu waktu, aku berpikir kalau ini hanya bahasa kiasan, simbolis dari hal-hal sorgawi saja. Sekarang baru aku tahu, rumah-rumah besar itu, dan istana-istana adalah nyata, dan Tuhan telah menyediakannya untuk kita. Lebih penting lagi, Ia ingin kita bersamanya di sana untuk selamanya. Lobang neraka. Selanjutnya, Tuhan membawaku ke daerah yang lain di luar gerbang kerajaan. Kami meneruskan dengan menaiki gunung, dan pada waktu kami naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, jalannya menjadi lebih kasar dan tidak rata. Kami naik melalui jalan yang sempit ini lama sekali, dan akhirnya membawa kami melalui sebuah terowongan yang gelap. Ketika kami muncul dari terowongan itu, aku menyadari bahwa kami telah naik lebih tinggi dari tepi bukit. Agak aneh bagiku bahwa sorga mempunyai sebuah terowongan yang gelap dan sebuah jalan yang berbelok-belok dan tidak rata. Bentuknya seperti kawah sebuah gunung berapi, dan di dalamnya aku dapat melihat nyala api sedang membakar banyak orang, yang menjerit-jerit dan menangis seperti dalam kesakitan yang amat sangat. Hanya yang merasakan terbakar hangus sendiri, dapat mengeluarkan jeritan dan tangisan seperti itu. Orang-orang itu telanjang, tanpa rambut, dan berdiri berdekatan satu sama lainnya, bergeliat-geliat seperti cacing, sementara nyala api sedang membakar tubuh mereka. Tidak ada jalan keluar bagi mereka yang terperangkap di dalam lubang itu. Dinding-dindingnya terlalu tinggi untuk dipanjat, dan bara api yang panas mengelilingi tepinya. Walaupun Tuhan tidak memberitahuku apa ini, aku tahu aku sedang berdiri di pinggir neraka. Keadaannya lebih mengerikan daripada yang disampaikan kitab Injil. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya,
dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua, lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sepanjang kitab Injil dan kitab Wahyu, Yesus tidak lupa memberitahu kita tentang kengerian neraka. Nyala api akan memercik keluar dengan tidak terduga ke semua arah. Orang-orang itu mencoba menghindarkan diri, dan pada saat mereka mengira bahwa mereka selamat, nyala api lain tiba-tiba muncul. Tidak ada istirahat sama sekali. Bagi korban dosa yang malang ini, mereka dihukum untuk menghabiskan waktu mereka dengan dibakar dan hangus ketika mencoba menyelamatkan diri dari api neraka untuk selama-lamanya. Siapakah orang-orang ini? Tanyaku. Putriku, orang-orang ini tidak mengenalku. Ia membuat pernyataan ini dengan suara yang sedih. Aku yakin bahwa Tuhan tidak suka melihat pemandangan di depan kami. Hal itu sangat menyusahkan dia. Aku tahu bahwa ia tidak boleh memaksakan nasib orang-orang yang dengan sengaja menolak dia. Mereka inilah orang-orang yang merintih dan menggeliat kesakitan dan menderita di lubang neraka. Aku tahu dua hal yang sama pentingnya, yang harus kuceritakan kepada orang lain. Yang satu adalah sorga itu nyata, yang lainnya adalah neraka, yang tidak kurang nyatanya. Aku tahu, banyak orang yang tidak percaya kedua-duanya. Dan aku tahu ini menjadi tugasku untuk menunjukkan kepada mereka, bagaimana nyatanya hidup yang akan datang. Aku tahu orang tuaku tak pernah memberikan hati mereka kepada Yesus. Jadi aku mulai bertanya-tanya tentang mereka. Tuhan, bagaimana tentang orang tuaku? Aku tahu mereka tidak diselamatkan, tetapi mereka orang yang baik. Maaf putriku, aku sudah tidak dapat berbuat apa-apa untuk mereka yang tidak mengenalku. Suara Tuhan begitu sedih. Saat ia mengatakan ini, pernyataannya menusuk hatiku. Ketika aku teringat ibu dan ayahku tentunya, ada di antara orang-orang hukuman yang kulihat di lubang neraka. Aku menangis terus ketika ia menunjukkan adegan-adegan ini.